Iya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini ya, masih sama satu tema yaitu di perkarangan belakang rumah. Jadi, bagi warga perkotaan maupun yang hobi menanam ya, eh, ini adalah aktivitas saya menanam di perkarangan belakang rumah, teman-teman ya. Oke, di video kemarin sudah saya bagikan tentang ilmu tanah, teman-teman ya. Sekarang ini adalah tanamannya ya. Dan kemarin di video kemarin itu adalah petik-petik daun bawang ya. Dan juga tanaman jagung yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter. Jadi dunia tani tidak menanam di perkarangan saja, melainkan di lahan terbuka juga secara organik. Nah, dan untuk di video kali ini ya, simak sampai selesai agar teman-teman mendapat manfaatnya, yaitu tentang pemupukan menggunakan pupuk POC, teman-teman. Ya, pupuk POC ini sering saya bagikan pada teman-teman. Cara pembuatannya sangat simpel, sederhana, bahannya melimpah. Nah, saya kasih tunjuk ya. Nah, untuk pupuknya ini teman-teman, hanya di ember ini ya teman-teman ya. Nah, ini sama seperti pupuk yang kemarin yang ada di kebun 10 kali 5 meter, itu sama ya. Komposisinya juga sama, cuman beda jenis tanamannya yang dimasukkan. Kalau di sini saya memasukkan gulma maupun sisa tanaman ya, daun yang sudah kering saya masukkan ke sini, dan apa namanya, buah pisang yang sudah busuk itu saya masukkan ke sini teman-teman. Jadi tidak gulma saja, ada buah-buahan juga saya masukkan ke dalam ini. Nah, untuk buah-buahan itu kan yang paling banyak mengandung adalah fosfor ya teman-teman ya. Nah, makanya saya gabungkan di sini supaya tidak unsur hara itu tidak besar salah satu ya. Contohnya kalau kita menggunakan seperti daun-daunan ya, daun yang masih hijau itu kan mengandung unsur hara nitrogen sangat tinggi. Nah, di sini saya akan aplikasikan pupuknya ke tanaman daun bawang maupun kangkung teman-teman ya. Untuk kangkungnya itu umurnya baru sekitar 1 minggu sudah seperti ini. Nah, ini untuk pemupukan kangkung ini sudah 2 kali ya teman-teman ya, 2 kali pemupukan menggunakan pupuk POC tuh. Nah, bagi petani-petani ya, karena ya tidak semua petani lah, yang penting yang hobi bertanam itu kan pasti yang dipikirkan adalah pupuknya ya, kalau kita menanam tanaman. Tapi beda dengan dunia tani teman-teman ya, yang dipikirkan yang paling utama, yang jadi prioritasnya itu adalah tanahnya. Kenapa tanamannya kelihatan subur? Kalau pupuknya seperti pupuk POC ini hanya menyeimbangkan saja teman-teman ya. Tuh. Yang paling penting adalah tanahnya. Kalau tanahnya kita bagus, sehat, tanaman itu juga bagus dan sehat. Ya, seperti ini. Daun bawang umur 1 bulan kelihatan bagus ya. Awalnya ini penanamannya teman-teman itu dari sisa ya, dari sini ya. Kalau awal pertama menanam itu dari sisa dapur teman-teman ya, sisa dapur dibuang itu saya ambil, saya tanam. Nah, sekarang sudah menjadi banyak seperti ini. Nah, untuk tanaman kangkung itu bibitnya juga sudah lama ya, sudah 1 tahun lebih teman-teman, tapi bisa tumbuh ya. Itu ada caranya, ada triknya. Triknya gimana Pak? Nanti ya di kesempatan video yang akan datang nanti akan saya kasih tunjuk ya, karena bahannya belum ada. Bahannya sebenarnya simpel teman-teman, cuman waktunya dunia tani belum ada bikinnya tuh ya. Oke, jadi kangkungnya saya pupuk dengan pupuk POC. Jadi tidak kita petik lagi ya, karena sudah 2 kali kita petik daun bawang tuh. Jadi untuk saat ini kita melakukan pemupukan teman-teman. Oke, untuk cabai, tomat itu sudah masa generatif dan banyak sekali buahnya ya. Itu hanya menggunakan pupuk POC. Tentunya ya sehat ya teman-teman ya, karena kita menggunakan organik, menggunakan tanpa ada bahan kimia ya teman-teman ya. Jadi gini, ada yang salah satu pernah saya baca di kolom komentar dunia tani itu, untuk pupuk kimia maupun pupuk organik itu sama saja Pak. Iya, memang sama saja, tapi yang dipermasalahkan adalah semuanya itu adalah kimia. Jadi gini teman-teman ya, semuanya itu bukan kimia, melainkan semuanya itu adalah organik.
Tapi kalau sudah kita campur tangan, manusia menambahkan zat tertentu, itu namanya kimia. Itu ya teman-teman ya. Beda dengan organik. Kalau organik kan bahannya dari organik seperti daun kering, ranting cabai, maupun ya bahan-bahan organik teman-teman ya. Kalau itu terkomposisi dengan sendirinya, itu namanya organik, bukan tanpa campur tangan manusia. Seperti alam ya teman-teman ya. Alam itu melakukan pemupukannya secara alami, dari daunnya, dari rantingnya itu jatuh berguguran, dan di situ akan menjadi humus. Nah, humus itulah yang akan menjadi unsur hara untuk tanaman itu sendiri. Itu ya. Makanya jangan heran kalau alam maupun hutan itu selalu subur teman-teman ya. Tanpa ada campur tangan manusia pun selalu hidup subur. Mudahnya seperti rumput teman-teman ya. Rumput itu kita tidak tanam apapun, tumbuh sendiri itu bisa subur, karena dia bisa memupuk dirinya sendiri dengan dahannya, dengan rantingnya, seperti itu teman-teman. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil kesimpulan pada video kali ini bahwasanya kalau bercocok tanam itu ya sangat simpel, sederhana, dan mudah. Itu ya. Maupun di lahan terbatas pun kita bisa berkebun ya, meskipun skala kecil teman-teman ya. Apalagi warga perkotaan yang hobi-hobi menanam ya. Yang belum hobi menanam juga ya, mulai sekarang ya kita manfaatkan perkarangannya. Kita tanam sayur, kita tanam sawi, kita tanam kangkung ya, kita tanam cabai, terong, itu kan bisa teman-teman ya. Tapi media tidak ada Pak, kita bisa membeli teman-teman. Kalau di kota kan biasanya untuk tanah itu kan susah ya, kita bisa beli media tanam. Nah, tempatnya kita bisa menggunakan seperti polybag, galon bekas ya, galon-galon yang tidak dipakai itu kita bisa manfaatkan untuk menanam apapun, seperti sayur, pakcoy bisa teman-teman ya, selada bisa gitu kan. Oke, dari sini paham ya, sudah jelas ya. Jadi itu saja saya bagi pada teman-teman, semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan monggo komen di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab sebisa dunia tani dan sepengalaman dunia tani. Oke, untuk kemarin yang bertanya tentang patek ya, untuk tanaman cabai patek. Nah, itu sebenarnya kalau tanah kita sehat ya akan terbebas dari patek teman-teman ya. Dan patek itu bukan ini ya, ada penyebabnya lain ya selain patek. Jadi yang persis seperti patek itu bisa dari lalat buah teman-teman ya. Oke, nanti akan saya tunjuk ya tanaman tomat ya. Ini teman-teman yang mempunyai tanaman tomat, kenapa di musim hujan itu pecah teman-teman. Itu kenapa sebabnya, itu bukan karena kekurangan unsur hara, bukan karena penyakit ya. Oke, ini tanaman tomat dunia tani yang sudah lama ini teman-teman ya, buahnya banyak sekali. Oke, saya kasih tunjuk ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi tomat pecah seperti ini itu wajar di musim penghujan. Ini bukan karena kekurangan unsur hara maupun karena penyakit, bukan teman-teman, karena di musim penghujan. Di musim penghujan itu memang pecah karena apa? Kebanyakan air teman-teman ya, jadi pecah. Oke, saya taruh sini aja. Ini adalah tanaman kucai ya, kucai bisa disebut ini ada daun Cina teman-teman ya. Ini bagus sekali buat gorengan, itu enak sekali teman-teman ya. Dan sawinya ini sudah 3 kali ini teman-teman pemupukan menggunakan pupuk POC ya. Perawatannya simpel, untuk sawi itu kita buang saja. Meskipun ini ya di musim penghujan ini rawan jamur teman-teman, seperti ini ya, bisa dilihat tuh. Nah, tapi tidak masalah, untuk tanaman sawi ini kalau kita rajin buangin yang ini itu bagus teman-teman, jadi tumbuhnya. Meskipun musim penghujan, memang kalau di musim kemarau itu bagus sekali teman-teman. Beda dengan musim penghujan ya. Kalau musim penghujan ini banyak sekali kendalanya ya, dari jamur, dari hama, itu banyak teman-teman. Nah, sangat gemo-gemo ya, bisa dilihat ini hanya menggunakan pupuk POC saja. Tuh. Ini umurnya 1 bulan setelah semai teman-teman ya, bukan dari tanamnya, setelah semainya. Sampai sekarang itu umurnya 1 bulan. Jadi kita rawat, kita buangin yang daun paling bawah, daun paling tua teman-teman.
Tuh bisa dilihat ya, kimoy tuh. Ini baru 3 kali pemupukan POC. Jadi tidak ada menggunakan pupuk kimia teman-teman. Jadi kita bertani itu secara 0 rupiah tanpa mengeluarkan biaya. Bisa teman-teman ya. Meskipun di skala kecil seperti ini, apa bisa Pak dikembangkan secara besar? Bisa teman-teman jawabannya, kalau kita mempunyai niat dan kemauan. Oke, itu saja saya bagikan. Cabenya juga sangat luar biasa. 2 hari besok ya, besok itu akan saya panen teman-teman ya. Oke, simak saja video selanjutnya tentang panen cabai ini ya. Dan saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.